Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit saya akan membahas daripada bagian sirah Nabi Muhammad SAW mengenai kitab berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna dari segala sesuatu di dalam kehidupan. Itu adalah yang paling sempurna yang ada bagi Nabi Muhammad SAW. Karangan daripada Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, karangan Alawi Al-Maliki. Beliau adalah seorang mufti, seorang mufassir, seorang muhaddits di kota suci Makkah, rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab ini menjelaskan cerita daripada Nabi Muhammad SAW. Di sini akan saya sedikit bahas. Kita kutip mengenai cerita Nabi Muhammad daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan hanya untuk semua alam, semua ya untuk pasti kita akan mendapatkan semua daripada manusia hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Jangankan manusia, hewan pun ataupun tumbuhan yang ada di muka bumi dan di langit ya Allah, ya, mereka akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya daripada Nabi Muhammad. Juga daripada rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad, ya otomatis pasti itu adalah berasal daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Qur'an pun menjelaskan bahwasanya rahmatullahi wasi'ah. Ya, rahmatnya Allah itu luas. Ya, enggak ada batasannya. Enggak ada batasannya rahmatnya Allah. Begitupun ketika Allah memberikan bahwasanya rahmatnya Allah itu luas kepada setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya, juga kembalinya melalui wasilahnya itu adalah baginda Nabi Muhammad. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karena tidaklah utus kau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat kepada alam semesta. Nah, Nabi SAW ketika Allah sudah perintahkan, daripada barusan kita baca ayat wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, utus kau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Nah, di sini kita lihat ya, rahmat kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Wa rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya rahmat Nabi SAW disediakan dalam judulnya disediakan wal yatim wal armarah wal marid wa ghairihi. Mencakup semuanya. Di dalam bab yang akan kita bahas sedikit ini, bahwasanya rahmat Nabi SAW kepada anak kecil, rahmat kasih sayang Nabi terhadap anak kecil, rahmat kasih sayang Nabi terhadap anak yatim, anak yatim. Bentar lagi kita masuk bulan Muharram, bulan Muharram. Nanti di situ ada hari raya anak yatim. Kedepannya nanti bagaimana. Kemudian rahmat kasih sayang Nabi Muhammad terhadap armarah. Apa itu armarah? Para janda. Itu kesempatan saya. Harus kasih sayang saya sama janda. Orang pikirannya yang lain. Jangan seperti itu. Armarah. Nah, ini rahmat kasih sayang Nabi Muhammad. Jangan percaya ya kalau ada yang mengatakan kalau siapa yang menikahi janda apa dianggap apa? Bukan, dianggap apa? Orang yang jihad fisabilillah. Ya, nggak ada di sini. Pernah dengar? Kemudian wal armarah wal marid, rahmat kasih sayang Nabi SAW kepada orang yang sakit. Ini dan yang lainnya. Kita bahas sedikit satu persatu. Wa rahmatihi sallallahu alaihi wasallam disediakan rahmat kasih sayang Nabi SAW terhadap anak kecil. Ya, kita banyak anak kecil, anak kita, ponakan ataupun cucu kita
ataupun daripada yang lain di luar daripada keluarga kita mungkin, daripada anak kecil, dianjurkan, sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk apa? Rahmat kasih sayang terhadap mereka anak kecil. Dalam riwayat rawah Syekhan wa ghairihima an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi sholati uridu aqalatiha fa asma' buka as-sabi tajawwazu fi sholati bima adamu min syiddati wajdahu bihi. Dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat, salah satu khadim pembantu Nabi Muhammad SAW yang lama berkhidmat bersama dengan Nabi Muhammad selama kurang lebih 10 atau 11 tahun bersama dengan Nabi Muhammad dari kecilnya sampai wafatnya Nabi Muhammad. Banyak Sayyidina Anas bin Malik ini meriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad sampai Sayyidina Anas yang beliau adalah khadim pembantu Nabi Muhammad yang keluar masuk biasa keluar masuk di dalam rumah Nabi Muhammad, karena masuknya beliau keluar masuknya di rumah Nabi juga bisa bertemu dengan istri-istri Nabi mungkin itu dalam keadaan belum masuk usia baliknya beliau. Nah sehingga beliau pun ketika selama bersama dengan Nabi Muhammad itu Sayyidina Anas tidak pernah merasakan ataupun terdampak di dalam dirinya kalau Nabi SAW itu marah, benci, marah atau menyinggung terhadap Sayyidina Anas bin Malik. Ini bentuk daripada rahmat kasih sayang Nabi Muhammad. Bukan hanya Sayyidina Anas saja, Sayyidina kalau nggak salah Zaid bin Thabit atau Zaid bin Haritha, kalau nggak salah Zaid bin Thabit atau Zaid bin Haritha, salah satu sahabat yang dibeli waktu awalnya, karena di zaman jahiliyah dahulu kalau kita nemu orang kita culik oleh orang, misalnya culik maling. Zaman dulu kita misalnya berbicara zaman dulu ada culik maling atau cewek culik maling, tiba-tiba udah diculik, udah dibekap di maling, diculik, diikat, dijual di pasar. Boleh seperti itu, dijual di pasar, habisnya oleh berbeda itu maling otomatis sudah menjadi seorang guru, jadi hamba sahaya langsung. Ini salah satu sahabat awalnya yang bernama Zaid bin Haritha atau Sayyidina Zaid bin Haritha atau Zaid bin Thabit. Kalau nggak salah Zaid bin Haritha. Salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Haritha ya. Dari kecilnya di awalnya yang awalnya bocah bulukan, kagak dirawat sama orang tuanya nggak mau nganggap kalau ini anaknya. Jadi terangkat itu Zaid. Sampai apa? Diculik sama orang, dijual di pasar. Akhirnya apa? Dibeli oleh salah satu sepupunya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Dibeli oleh Hakim bin Hizam. Oleh Hakim bin Hizam dibeli, dikasihkan kepada Sayyidah Khadijah dan berserta dengan Nabi Muhammad untuk apa? Membantu Nabi Muhammad, membantu Sayyidah Khadijah dulu masih kecil. Tapi subhanallah dirawat oleh Nabi Muhammad. Zaid bin Haritha ini dirawat oleh Sayyidah Khadijah, dikasih pakaian yang bagus, yang layak, makanan yang cukup, semua diberikan sampai Zaid ini masuk usia sampai kurang lebih 10 tahun dijelaskan. Datanglah terdengar kabar bahwasanya orang tuanya terdengar kabar kalau Zaid ini dirawat oleh Sayyidah Khadijah, udah rapi, udah ganteng, udah bersih. Zaid bin Haritha ini di hadapan datang ke rumah Nabi Muhammad. Jadi orang tuanya ketika pengen ngambil Zaid, pengen ngambil Zaid, mau diambil lagi karena apa? Udah bagus ini bocah, rapi, udah warna, udah ganteng, jadi asuh ke Sayyidah Khadijah sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, Tuhan aku nggak mau ngasih. Ketika Zaid pun diberikan oleh Hakim bin Hizam, disediakan untuk sebagai budak kepada Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Di situ Nabi SAW awalnya belum diutus sebagai seorang nabi, tapi subhanallah mulianya Nabi Muhammad sudah mengamalkan daripada apa yang bakal nanti diperintahkan oleh Allah SWT untuk membebaskan daripada seorang budak hamba sahaya. Di
Zaid sudah berada di rumah Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidah Khadijah, itu langsung dimerdekakan ketika sudah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Langsung dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Udah berusia 10 tahun Zaid, datang orang tuanya Zaid dari abah sama uminya. Tiba-tiba mau ngambil Zaid, pengen ngambil bahwasanya mengakui aku ini adalah orang tua. Kata Nabi Muhammad, bukan aku gak mau kasih, aku terserah. Kata Nabi Muhammad, kalau mau mengambil pakai balik bawa aja. Tapi ya, kalau bisa kata Nabi Muhammad, ya, kita minta persetujuan dari ini anak dulu. Kalau ini anak pengen balik kepada engkau, ya udah usahakan. Tapi kalau misalnya ini anak gak mau balik kepada engkau, ya biarkan dia balik kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dipilih, diserahkan kepada Zaid. Kalau mau balik kepada orang tua ini, orang tua kandung, atau mau tetap bersamaku, kata Nabi Muhammad. Zaid memilih, aku pengen tetap bersama engkau, wahai kau Muhammad. Akhirnya apa? Nabi SAW tiba-tiba langsung dihadapkan di tengah Ka'bah. Nabi mengatakan bahwasanya Zaid ibni, Zaid ibni, jadi itu wa arathahu. Zaid anakku, kata Nabi Muhammad. Ya, mulai saat ini Zaid adalah anakku, kata Nabi Muhammad. Dan dia bisa mewarisi, bisa mendapatkan warisan daripadaku, dan juga mewarisi daripada apa yang sudah dia dapatkan. Sampailah sahabat pun pada waktu tersebut, di zaman tersebut sahabat banyak yang mengatakan bahwasanya ya, Zaid bin Harisah ini, Zaid bukan bin Harisah lagi, Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ketika hal tersebut terjadi, turun ayat Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran apa? Ada Al-Quran dalam bab lisan itu, bahwasanya kita sebagai orang tua tetap seorang tidak bisa memutus ya, daripada nasab mereka dengan orang tua baik. Nabi tidak mengajarkan bahwasanya Zaid ini diganti namanya Zaid bin Muhammad. Bukan Nabi yang mengajarkan, tapi sahabat-sahabat yang lain yang memberikan gelar bahwasanya Zaid bin Muhammad semenjak itu. Tapi Nabi tidak mengajarkan. Nabi hanya mengatakan Zaid ini, Zaid adalah anakku mulai saat ini. Di sebelah turun ayat tidak boleh memutus ya, daripada daripada seorang anak kepada orang tua. Walaupun bagaimanapun tetap nama dia Malik bin apa misalnya, ya Malik bin Nurdin, tidak bisa Malik bin Cimek, tidak bisa. Walaupun dianggap saya Malik anakku kata Cimek, tidak bisa, tetap Malik bin Nurdin. Di situ sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW rahmat kepada anak kecil ini, kita lihat di sini. Inni la'alqulah bis salati uridu apa latihan. Nanti ketika ingin melaksanakan sholat ya, bersama dengan para sahabat yang lain, dan di dalam sholat tersebut Nabi pengen awalnya apa? Sholatnya itu panjang Nabi. Pengen sholatnya panjang. Ini ngajarin juga buat kita. Mungkin ada di antara kita yang selalu di dalam masjid ini atau di musola atau di rumah masjid atau di musola atau di hal yang ramai sholatnya. Kalau bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, lihat tempat dan kondisi atau keadaan di dalam tempat tersebut, dalam waktu tersebut. Nabi pengen melaksanakan sholat dalam keadaan panjang sholatnya tadi, bacanya panjang, ya bukan misalnya. Sampailah di dalam niatnya Nabi pengen melaksanakan sholat dalam keadaan panjangnya tadi. Fa'asma'u ka'as-sabi, sampailah mendengar kata Rasulullah, ya, nangisnya seorang anak kecil. Ya, nangis anak ya, anak kecil. Tajawwazu fi sholati mimma alamu min syiddati wajdahu. Akhirnya apa? Awalnya dia pengen sholatnya panjang, Nabi SAW diringkas sama Nabi, dicepetin sholatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Kesian ya, rahmatnya Nabi Muhammad ini mendengar daripada nangisnya anak kecil. Mendengar suara anak kecil langsung diringkas sama Nabi Muhammad. Ini membuktikan bahwasanya dipikir oleh Nabi Muhammad bahwasanya anak ini butuh ya daripada yang namanya orang tuanya, yang pasti orang tuanya ada di dalam sholat bersama kepada Nabi Muhammad. Dicepetin dengan Nabi Muhammad, diringkas. Ya misalnya kita sholatnya ada seorang yang pengen sholat apa ya? Sholatnya pengen baca surat Yasin rakaat pertama.
Tiba-tiba ya, anak kecil nangis, suara anak kecil di belakang nangis, ya, langsung diputus, jangan sampai menyelesaikan surat Yasin. Rakaat keduanya apa dia harus melanjutkan juga daripada surat Yasin? Ya, langsung diringkas lagi, misalnya Bapak diringkas baca surat Al-Ikhlas, artinya Allahu Samad. Jadi langsung diringkas cepatnya dengan Nabi Muhammad. Agar apa? Ibu saya yang nangis di dalam sholat tadi, ya bisa langsung diambil, bisa bertemu dengan orang tuanya tadi. Ini rahmat kasih sayang Nabi Muhammad. Kemudian kami rahmati suasana disediakan dengan anak kecil juga Nabi rahmatnya. Anugana yang sah, ruhu sahud, wa yakbiruhum kama jaa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain ibni alayya wa indahu al-Aqra' ibn Habis at-Tamimi. Qala al-Aqra' inna li ashraf min walad ma qabbaltu minhum ahadan qat. Rahmat kasih sayang Nabi terhadap anak kecil. Nabi SAW sering senang yamsah, memegang daripada rusuh kepala daripada anak pegang doang. Jangan 10 Muharram doang, kita pegang kepala anak yatim, memang sunnah. Tapi anak-anak kecil yang ada di tengah-tengah kita pegang kepala mereka, bacain kayak sholawat. Siapa tahu kita baca sholawat wasilah kita ini anak jadi anak soleh nanti besarnya. Pahala kan ngalir. Ambil kita baca sholawat, sudah atau salaman terhadap anak kecil tadi. Atau waktu kata minhum kama jaa bisanihi, atau dicium anak kecil tersebut, anak kita, terutama anak kita, bayi-bayi yang cium anak kita sendiri, ponakan kita atau cucu kita, pegang kepala dia. Kalau mau salaman kasih tangannya, atau cium tadi tangannya tadi, atau cium kepalanya tadi, pegang kepalanya, bacain sholawat. Ini akan berdampak kepada seorang anak tersebut, sebagaimana dalam riwayat Sayyidah Aisyah. Kepada Rasulullah SAW Al-Hasan wal Husain, cium Sayyidina Hasan wal Husain, cucunya Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan wal Husain, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, pasti dia akan dicium oleh baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi pun mengatakan bahwasanya ini adalah keturunan, ini adalah anakku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa indahu Aqra' ibn Habis, dan di situ ada salah seorang sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Yang mana Aqra' bin Habis ini At-Tamimi, beliau menjelaskan bahwa Aqra' bin Ali asyraf min al-walad. Aku ini punya anak 10, kata dia. Ya, aku punya anak 10 kata Aqra'. Maka bantu minhum ahadan qat. Selama ini kata Aqra', aku tidak pernah cium satu pun daripada aku. 10 tadi tidak pernah cium Aqra' bin Habis tadi. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad mencium Sayyidina Hasan wal Husain, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, fanadhara ilaihi Rasulullah SAW, sampai dia berucap, tidak sengaja, terucap di mulutnya ketika Nabi melihat Nabi mencium Sayyidina Hasan wal Husain. Terucap, aku tidak pernah mencium yang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sampai Nabi melihat, mendengar suara yang tadi, Nabi melihat langsung. Fanadhara ilaihi, melihat kepada Rasulullah, ini Aqra' bin Habis. Thumma qala, sambil berkata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Mereka orang yang tidak ada sifat kasih sayang, tidak bakal mereka akan mendapatkan daripada yang namanya sifat kasih sayang. Bahasanya bukan, kita tak sayang, kita benci orang, benci kita orang. Tapi kalau kita sayang sama orang, otomatis orang akan sayang kepada kita. Orang perhatian dengan kita. Seorang misalnya antara guru sama murid, antara guru sama murid, kita bukan murid, mencari nadroh pandangan kasih sayang daripada seorang guru terhadap diri kita. Bagaimana caranya supaya guru itu selalu ingat kepada kita, selalu perhatian kepada kita? Bagaimana kita perhatian kepada seorang guru tersebut? Kalau kita seandainya perhatian kepada seorang guru tersebut, otomatis perhatian untuk apapun bisa kita lakukan. Perhatian dalam apapun kita bisa kita lakukan dengan kita seadanya diri kita, walaupun harus dengan kita ketika bertemu salaman, ada salaman kita hanya tanya misalnya dulu apa kabar, sehat, dan kita doain aja lagi bilang dulu tadi, ataupun minta solusi sesuatu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, hadiah kayak atau hal-hal yang lain kita bisa berikan.
Jadi bentuk perhatian kita. Kalau kita sering, otomatis ya akan diingat kita ya oleh guru kita juga. Nah begitulah langkah yang hak kata Nabi Muhammad. Orang yang tidak punya kasih sayang, ya, bahkan mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang juga. Karena punya paman almarhum ya di Palembang itu beliau sayang banget sama anak kecil. Almarhum meninggal. Nama beliau sama seperti nama Segaf bin Ibrahim bin Syahab baru. Tapi subhanallah itu beliau dagangnya kaki, selalu jalan kaki ya, selalu bawa tas apa namanya, tas sering kaki. Kadang bukan hanya punya parfum aja yang beliau jual, apa makanan kayak acar ini tasnya baik. Datang beliau apapun yang bisa beliau datangkan. Kalau majelis nggak usah kita heran lagi di mana majelis pasti ada beliau di situ. Tinggal di semua dan beliau. Karena dagangan tokonya itu selalu di bawah. Tokonya itu di dalam tas tadi. Jadi bebas beliau mau kemana. Tapi subhanallah kasih sayangnya beliau terhadap anak kecil kita lihat. Itu setiap beliau jalan kemanapun beliau jalan dan bertemu dengan anak kecil yang beliau kenal ataupun yang tidak beliau kenal, pasti beliau memberikan apa? Permen. Kasih selalu di kantongnya ada apa? Kasih satu-satu bocah tadi. Ketemu di jalan ada bocah, sini kasih permen satu. Ada orang luar kasih satu-satu. Sampai apa? Beliau mendapatkan gelar, dapat lakop gelar dari anak-anak kecil, bukan dari kita orang yang dewasa yang kita bukan. Anak-anak kecil yang gelar dari beliau. Siapa? Habib Bar. Namanya Habib Bar, bukan Habib Breman, Habib Barmen. Memang anak-anak kecil. Tapi subhanallah ketika beliau wafat, anak-anak kecil beriman. Beliau wafat, hadir di tengah-tengah tempat pas mau mengantar jenazah beliau ataupun pas tersebar bahwasanya beliau wafat. Anak-anak kecil itu langsung banyak berdatangan mengatakan apa? Kita Habib Barmen meninggal. Habib Barmen meninggal. Pas antar jenazah, ramai anak kecil ikut hadir apa pemakaman beliau. Masing-masing dari anak tadi ngajak apa yang maksanya buat dari Habib Barmen. Karena ada ikhlas. Jadi cara Nabi Muhammad apa ya? Apa itu Pak? Orang nggak ada kasih sayang, dia nggak bakal mendapatkan kasih sayang. Tapi kalau orang udah ada kasih sayang, pasti akan mendapatkan. Otomatis Allah sendiri akan menggerakkan yang di dalam hati tersebut. Kemudian, Nabi Sahihain dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ja'ala Nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuntum minul sibyan wa ma nukabbiru. Maka Rasulullah SAW, awal aku laka an nazallahu rahmah min qalbi. Ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Datang seorang Arabi. Arabi ini orang pedalaman lah, suku pedalaman. Datang kepada Nabi Muhammad sambil mengatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana inna kuntum dulu kesulitan ya Rasulullah, ya, engkau mencium daripada yang namanya anak kecil. Oman terbinuh, kami ini bukan ada kami untuk mencium daripada anak kecil. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, awal dikatakan nasa Allahu rahmah min qalbi. Apa kau pengen Allah mencabut daripada rahmat sifat kasih sayang di dalam hati? Mau kalau Allah ambil di dalam hati itu dicabut oleh Allah daripada sifat kasih sayang? Kata Nabi Muhammad, yakni anna man kana min qalbihi rahmah lisabiyah hamaltahu ala an yudabbilahu. Kalau seorang yang memiliki rahmat kasih sayang dalam hatinya, ketika melihat anak kecil atau melewati atau bertemu dengan anak kecil tersebut, ya pasti atau terlebih anak kecil tadi menghampiri diri mereka, ya pasti mereka akan memiliki sifat kasih sayang akan mencium daripada anak kecil tersebut. Terus si hati mereka anak kecil. Siapa tahu kalau kita minta doa mereka kepada anak kecil tadi, ya subhanallah, masih bersih, masih suci hatinya. Ya, siapa tahu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sampai kata Nabi Muhammad, hatimu ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat rahmat kasih sayang yang Allah berikan daripada setiap hati seorang hamba.
Waman naza'atul rahmah min qalbihi amsaka an taqdilahu. Orang yang enggak mau apa namanya? Tanda kata Nabi Muhammad. Tanda hati seorang hamba tadi enggak memiliki rasa sifat kasih sayang, ya, itu dia enggak mau mencium daripada anak kecil. Kalau orang nanti malas mencium anak kecil ataupun daripada mereka yang salah kita, enggak apa-apa, ajaran salah kita. Kalau ada anak kecil datang kepada kita, cium tangan kita, biasanya kita kasih, ambil lagi tangannya, cium lagi tangannya. Enggak apa-apa, itu rahmat, itu rahmat kasih sayang kita, ya, karena di dalam hati kita ada, ya, Allah berikan daripada rahmat kasih sayang. Tapi kalau orang tersebut enggak mau mencium, ya, ataupun dia kasih salaman, boleh salaman, enggak mau dia cium lagi anak kecil tersebut, tangannya tadi misalnya tanda, ya, di dalam hati tadi sudah dicabut daripada rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad, di sini tidak disebutin apa kata Rasulullah. Inna fil jannati darul farah. Inna fil jannati darul farah. La yadkhuluha illa man fariqa as-sajdah. Dalam surganya Allah itu ada namanya surganya darul farah. Ya, itu surga kebahagiaan. Ya, itu surga kebahagiaan. Tak bakal bisa masuk ke dalam itu surga kebahagiaan tersebut, kata Nabi Muhammad, la yadkhuluha illa man fariqa as-sajdah, kecuali orang tersebut orang-orang yang selalu membahagiakan hati daripada anak kecil. Jadi kata Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, tak percaya, hati kita kalau tak percaya ucapan Nabi Muhammad, ya, orang yang selalu diraih daripada hati anak kecil, insya Allah bakal dikumpulkan, diletakkan, ditempatkan oleh Allah dalam surga yang bernama Darul Farah, daripada tempat kebahagiaan. Riwayat daripada Nabi Muhammad SAW. Terus Syaikhwan Al-Tirmidzi wa Abdul Barra radhiyallahu anhu qala itu Rasulullah SAW al-Hasan ala atiqihi yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu. Ya, dalam riwayat yang lain bahwasanya Sayyidina Hasan pernah ada riwayat mengatakan atikohu ini, nah, ada di ketiak Nabi Muhammad, dipeluk, di pangkuan dipeluk Nabi Muhammad, atau dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Sayyidina Hasan ini ada di apa namanya, pundak, ditaruh oleh Nabi Muhammad di atas pundak. Ya, dulu Nabi SAW sambil berkata, Allahumma inni uhibbuhu fahibbuhu. Aku cinta kepada ini Hasan, kata Nabi Muhammad, cintailah daripada kalian pun harus cinta kepada diri, kata Nabi Muhammad SAW. Saking cinta yang Nabi Muhammad terhadap anak kecil. Bahkan Nabi SAW apa namanya di sini dijelaskan ketika wafatnya anaknya Nabi Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim anaknya Nabi Muhammad, wa min rahmatihi dama'a 'ainaihi fi firaqi waladihi Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi Muhammad Sayyidina Anas wafatnya anak Nabi Muhammad Sayyidina Ibrahim alaihissalam, anak Rasulullah SAW dakhala ala ibnihi Ibrahim, masuk Nabi SAW ke dalam rumahnya ketika mendengar wafat Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa yajub bi nafsihi, terhadap dirinya sendiri Nabi Muhammad ayat hadat ihtidar, pas hadir melihat anaknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, faja'alat 'aina Rasulullah SAW tadrofan. Nabi SAW matanya, dua matanya yang berapa, sebelum kalau ditanya saya matanya apa? Kalau air mata masih dalam matanya, ngomong. Air mata Nabi belum turun di air mata Nabi Muhammad. Akhirnya tidak lama ketika sudah dekat dengan anaknya, baru nangis Nabi Muhammad. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf, salah satu donaturnya Nabi Muhammad. Duitnya habis-habis. Abdurrahman bin Auf, habis-habis duitnya, banyak orang duitnya. Dihabisin semua untuk di jalan Allah, untuk membantu perjuangan kita Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pernah menjelaskan bahwasanya Abdurrahman bin Auf nanti ketika mau masuk dalam surga itu jalannya dalam keadaan syihaban, dalam keadaan merangkak. Dijamin beliau ini salah satu 10 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan dijamin masuk surga, makanya enak banget kita kalau dijamin.
Lo masuk surga, udah aman kita. Ngapain lagi gua beramal? Dijamin masuk surga. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf walaupun sudah dijamin masuk ke dalam surga, tapi kata Nabi Muhammad ini Abdurrahman bin Auf dan Nabi Muhammad masuk surga dalam keadaan neraka nanti. Takut Abdurrahman bin Auf ketika mendengar daripada Sayyidina Anas. Ini riwayat Sayyidina Anas karena yang Nabi mengucapkan di hadapan Sayyidina Anas langsung. Karena Sayyidina Anas bin Malik ini masih dalam keadaan khidmah, membantu di dalam rumah Nabi Muhammad. Sampai pada Anas bin Malik, kau akan masuk ke surga dalam keadaan neraka. Jadi, kok bisa seperti ini? Kata siapa? Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena sebabnya ketika Nabi SAW berada di dalam rumah Sayyidah Aisyah, ya pada waktu tersebut di kota Madinah kayak ada gempa, bukan gempa, getaran. Ya, getaran dalam rumah apa kaca-kaca itu atau rumah yang ada bangunan di dalam kota Madinah. Ketika itu Sayyidah Aisyah menitahkan kepada Sayyidina Anas supaya Anas kalau lihat ada apa di luar. Pas dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik, harta dagangan, keuntungan dagangan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu baru sampai masuk ke Madinah. Berupa apa? 700 ekor onta. 700 ekor onta yang setiap onta tadi berisi daripada hasil keuntungannya. Artinya ini mendengar daripada hal tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya dia bakal masuk dalam surga dalam keadaan neraka. Sampailah singkat cerita mendengar ucapan Nabi Muhammad bin Auf langsung kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, aku mendengar seperti ini. Ya betul, Muhammad, kau akan masuk surga dalam keadaan neraka, kata Nabi Muhammad. Apa sebabnya ya Rasulullah? Ya, tadi hartamu ini. Ya, hartamu ini yang menyebabkan kisahmu bakal panjang. Aku Abdurrahman bin Auf. Padahal dia ini sesuatu kita bagi itu. Nanti mau masuk surga, mau merangkak kayak mau apa kayak biasa kayak nanti mau masuk surga kalau keluarga. Abdurrahman nggak mau ya Rasulullah. Masa aku mau masuk dalam keadaan neraka, masuk surga nggak mau. Terus kau mau apa kata Muhammad? Keadaan jalan dalam keadaan berdiri ya Rasulullah. Tapi kita mau jawab bukan apa mulai itu habis itu Rasulullah semua daripada untung untuk 300.000 ekor onta tadi untungannya beserta dengan onta-ontanya dia kasihkan semua di jalan Allah SWT. Infakkan semua biar apa? Biar kata masuk surga dalam keadaan lah kayak mungkin bisa berdiri di jalan. Kita ini kalau 100.000 males saya jika tak bisa habis apa yang orang mengenal. Bahkan sampai Nabi sudah wafat, beliau masih menjamin, masih menjadi donatur daripada istri-istri Nabi Muhammad. Dalam kitab surah itu dijelaskan kurang lebih kalau di beberapa negara. Kalau di Indonesia kan ini dirupiahkan ini kurang lebih setiap daripada istri Nabi Muhammad masih ada itu diberikan tiap bulannya kurang lebih 3 sampai 4 M. Kalau itu nanti 3 sampai 4 M istri-istri Nabi Muhammad itu setiap bulan. Kita masih beli dari 100.000 masih awal. Allah belum bisa belum mimpi dulu kita nanti. Allah ini dilakukan oleh sahabat tadi sampai mendapatkan isyarat tersebut. Ini ketika beliau mengatakan kepada Nabi melihat putranya Ibrahim wafat, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, fa ya Ibn Auf, anha rahmatan. Kau menangis seperti ini ya Rasulullah di hadapan putra sudah kembali kepada Allah. Ya, kau menangis mengeluarkan air mata. Bahwasanya ini adalah taruhan buat kita sebagaimana engkau berikan kabar kepada kami. Apa dijawab Rasulullah? Ya Ibn Auf, inna rahmah. Ya, nangis yang aku nangis ini adalah rahmat. Tapi nangisnya Nabi Muhammad bukan teriak-teriak, bukan nangisnya mukul-mukul badan, dikul-kul ada orang kayak gitu kata terima apa kalau berpisah-pisah. Enggak, bukan seperti itu. Nangis nggak apa-apa nangis. Ya, seperti biasa ya nangis. Ya, ini kayaknya Nabi Muhammad nangis yang kita keluarkan dari mata tersebut. Ini adalah an-nawah, sifat kasih sayang kita yang terhadap anak tersebut. Umat Ba'ah itu ketika Nabi mengatakan seperti itu, yang mulai awal yang menahan nangis, jangan sampai nangis tiba-tiba menangis semuanya.
ya, dengan apa rahmat kasih sayang mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan bahwa wal aina tadma, mata boleh untuk menangis, wal qalbu yahzan, hati bersedih boleh, wala nadu illa ma yurdi rabbina wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sambil mengatakan ya, mata boleh berlinang, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, dan tidak kami ucapkan kecuali daripada apa yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan antara kami berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, kata Nabi Muhammad, lamahzunun, kami merasakan kesedihan. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahmat Nabi sallallahu apa namanya, jadi wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ilaihi ibnatahu wa huwa fil maut. Fadat ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu sa'am ma hadha ya Rasulullah, qala hadhihi rahmah ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-rahmah. Nabi sallallahu pernah dalam riwayat Usamah bin Zaid mengangkat apa namanya, rafa'i ibnatahu, anak berarti cucu, anak daripada anaknya, cucu, wa fil maut, dalam keadaan wafatnya. Wafadat inna Rasulullah SAW faqala hasanah ma hadha ya Rasulullah. Rasulullah hanya apa namanya, memejamkan matanya. Ma hadha ya Rasulullah, memejamkan tadi sambil menangis. Juga hadhihi rahmah, ini air matanya adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap daripada semua hati-hati daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Min rahmatihi annahu kana sallallahu alaihi wasallam la ya'lam. Kemudian juga ini ajaran Nabi Muhammad. Inna Allah membuat kita juga dibangun senang kalau kita amalan, apalagi amalannya rezeki. Ya, menyangkut kalau bahasa rezeki, apalagi rezeki banyak. Kita bisa nafas dengan rezeki, duduk di sini dengan rezeki, tapi pikiran orang yang namanya rezeki apa? Duit. Ya, yang ajaran Nabi Muhammad. Pengen nggak? Pengen nggak dikasih berkah Nabi Muhammad? Min rahmatihi, antaranya juga rahmat kasih sayang Nabi Muhammad. Innahu kana idza ataka awwal ma yu'tika min al-Fatihah ayyu'tika yu'tihi liman yakunu fil majlis min as-subyan. Rahmat kasih sayang Nabi Muhammad ketika ada buah-buahan dan ada anak kecil, diambil buah-buahan, diajak mau dikasih buah-buahan kepada anak kecil, diajak bercanda dulu oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad dikasih? Bukan langsung dikasih ke mulutnya, tempelin dulu oleh Nabi Muhammad. Bercandanya Nabi Muhammad, gimana tempelin? Buah matanya, tempelin matanya. Misalnya, maaf, tempelin dulu matanya oleh Nabi Muhammad. Buah matanya, habis buah matanya baru dimasukin oleh Nabi Muhammad ke mulut. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan riwayat Ibn Abbas bahwasanya Nabi SAW karena idza ata bibaku al-tamra ay awwalaha wada'aha ala ainihi ma ala syafatayhi qala Allahumma kama qaraitana awwalahu faqarana akhirah. Ini doa. Ya, ini doa dari Nabi Muhammad kalau kita mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan terutama rezeki. Doanya. Misalnya kita pengen usaha, pengen kerja, setiap ataupun permulaan, ya, daripada setiap yang mau kita mulai. Setiap hari kita mulai, kita mau kerja nih, setiap hari kerja kita misalnya kerja di kantor atau dimanapun kita kerja usaha kita untuk mencari nafkah. Ketika mau keluar rumah, ini ajaran Nabi Muhammad. Doanya apa? Allahumma kama araitana awalahu wa arana akhirahu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperlihatkan kepada kami daripada awalnya ketika kami ingin melangkah daripada apa yang kami ingin mulai, ya, maka perlihatkan daripada kepada kami ini akhirah, daripada akhirnya atau hasilnya. Ya, doanya dari Allahumma kama araitana awalahu wa arana, itu bakal diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita keluarga. Keluar dari rumah, sebelum kita keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah.
Belum udah keluar, ambil jalan tadi baru mulai juga, baru jalan baca tadi Allahumma kama araitana awalahu. Ya Allahumma kama araitana awalahu fa arana akhirahu. Allahumma kama araitana awalahu fa arana akhirahu. Lupa kalau kata dicatat lagi. Jadi ya Allahumma kama araitana awalahu fa arana akhirahu. Mudah jadi bakal berkata rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa yang tadi mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga rahmat kasih sayang Nabi Muhammad kepada para yatim bermain. Cintanya Nabi Muhammad merahmati dan menukan sallallahu la ya'naf ayyamshi ma'al armalah wal miskin wa yaqdi lahuma al hajah. Nabi enggak malu, enggak segan, ya Nabi Muhammad SAW enggak gengsi berjalan bersama seorang yang nama dikategorikan dia adalah perempuan yang janda. Maksudnya wah boleh berarti berjalan sama janda. Yang saya mau pikir dekat ya namanya dia. Kalau yang tua mah nggak ada, tanah ya. Kalau enggak seperti itu. Nabi SAW enggak gengsi. Nabi SAW duduk di lingkung bersama mereka. Kalau tidak di janda yang sudah tua, orang miskin, orang miskin yang tidak punya apa-apa, dirahmati Nabi Muhammad. Kemudian baik tidak ada. Nabi selalu memberikan hajat mereka, apa yang mereka inginkan, yang mereka pengen dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Diberikan hadiah tersebut oleh Nabi Muhammad. Bukan yatim apa muslimin yazuruhum ya'udu wa ya'udu marwahum wa yashhad janaizihim. Juga pernah Nabi SAW mendatangi daripada orang muslim. Mereka adalah orang yang tua, orang yang tua sudah jumpa di ziarah yang Nabi Muhammad. Jadi datang kepada Nabi Muhammad ini rahmat kasih sayang Nabi Muhammad. Ya'udu marwahum, diduduki oleh Nabi Muhammad orang-orang yang sakit tadi. Ziarah orang sakit lebih mulia daripada mengantar 1000 daripada jenazah. 1000 kilo 1000 satu dijarah kita di kampung kita ini 1000 gara-gara saat menengok satu orang sakit sahabatnya. Terlebih lagi orang sakit itu doanya akan dijawab oleh Allah. Karena apa? Ketika orang tersebut sakit, seorang orang diberikan sakit oleh Allah, tanda dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah SWT. Dosa mereka akan dibersihkan oleh Allah. Ya, ketika mereka sakit, tidak ada orang sakit, tidak ada apa. Siapa tahu kalau mereka wasilahnya, ya Allah kabulkan daripada hajat dan minta. Diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW rahmat kasih sayangnya. Pernah risau kita sering mungkin dengar bahwasanya ketika Nabi SAW tiap hari diludahi oleh orang kafir yang belum dia masuk Islam. Diludahi setiap Nabi lewat sehari 2 hari. Sampai selanjutnya ketika Nabi lewat lagi nggak ada yang ludahi. Biasa ludahi istiqomah ludahi Nabi Muhammad. Penasaran Nabi Muhammad, penasaran. Orang ini nggak ada yang ludahi dua. Jadi mana pun yang biasa ludahi Nabi Muhammad. Ada orang lain jawab dia tinggal keadaan sakit. Rahmat kasih sayang Nabi Muhammad. Enggak disumpahi Nabi Muhammad. Bersyukur. Kagak. Apa yang kata Nabi Muhammad? Makanan Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad. Kagak itu orang yang aku selalu caci, selalu aku baik, ya aku kotori. Masih baik sama aku bawa makanan semangat. Ya Allah berikan hidayah. Ya kepada seorang hamba tersebut akhirnya dia bersaksi bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Masuk Islam kepada anak yatim. Bahkan di sini makanya yuhsin ilal yatama, baik Nabi Muhammad terhadap anak yatim. Yubiruhum yusi bikafaratihim wa ihsan. Nabi pun memberikan daripada apa yang mereka butuhkan dan Nabi menaungi mereka ihsan dan dengan kebaikan ilaihim. Nabi al-fadail al-martabati ala dzalika bi qawlihi anna waqatil yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababa wal wusta. Nabi mengatakan apa?
ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku bersama dengan orang-orang yang nanti mereka kalau di dalam kehidupan dunia senang girang, ada kemauan dalam dirinya untuk menanggung atau melindungi daripada yang namanya anak-anak yatim. Dekat nanti aku kata Nabi Muhammad kepada mereka di dalam surga. Hakada kata Nabi Muhammad. Hakada seperti ini sambil menunjuk di hadapan isyarah, memberikan petunjuk kepada di hadapan sahabat. Isyarah ini seperti ini, bisababa wal wusqa wa faraja bainahuma. Dan mereka dua ini akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Jadi jalannya seperti ini. Hatain, sababah wal wusqa, tunjuk dan jari tengah. Jadi juga enggak jauh, enggak bisa dijauhin. Bisa enggak dijauhin kalau di tengah-tengah. Jauh ini masih ada orang ini kayak ini. Nabi bakal bersama di dalam surga, kata Nabi SAW, aku akan bersama mereka orang yang senang, sayang atau menaungi daripada anak yatim seperti ini jaraknya bersama dengan Nabi Muhammad. Kita kalau senang bilang ada anak yatim kita antum ini santunin terus pada mereka. Kita lagi bulan Muharram masuk santunin anak yatim. Sebelum anak yatim tiap bulan mungkin kita santunin anak yatim. Insya Allah kita dengar Nabi Muhammad seperti ini nanti dalam surga. Kemudian Allah beri hidayah taufik kepada kita semua. Wa faraja bainahuma, mereka pun akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna khayra baitin fil muslimin al-bait alladhi fihi yatim wa yuhsin ilayhi. Rumah sebaik-baiknya rumah bagi seorang muslim itu adalah rumah yang mana di situ ada anaknya. Sebaik-baiknya rumah bagi orang muslim kata Nabi Muhammad yang mana di dalam rumah tersebut itu ada anak yatimnya. Yuhsinu ilaihi, dan mereka berbuat baik terhadap anak yatim tersebut. Ya, selama kita apa yang bisa kita berikan kepada anak yatim, yang penting ada dalam hati kita terus sifat sayang, perhatian kepada mereka, tidak lain tidak kecuali hanya mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan taat kita kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan ini banyak memberikan keberkahan kepada kita semua, berkah kepada rezeki kita, berkah kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua daripada usaha kita, pekerjaan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan sampai kita mendapatkan kategori orang-orang husnul khatimah yang mendapatkan kemenangan dan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, kita bacakan surah Al-Fatihah menjadi sifat khususnya buat saudara daripada guru kita Dr. Rahman. Saudara ini adalah Abu Bakir bin Toha Al-Habsyi dalam keadaan sakit. Karena itu Dr. Rahman tidak bisa hadir di sini, yang masih menjaga dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan bisa berkumpul dengan keluarga kita akhirnya. Waktu salihah, Allah diberi sifat ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang berjawab di akhir rahmat berwujud dan selalu berkata syarif wa fihi ulama syarif hadis yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah.